Shalom. Happy Sunday buat kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Oke. Tetap semangat ya. Oke. Ayo kita mau memulai ibadah kita mau satu hati dan bersatu hati dalam doa ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami alami selama penyertaan Tuhan yang selama seminggu ini Tuhan kami alami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Dan tiba saatnya hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang Tuhan untuk berdiam diri Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang layakkan setiap dari kami ya Tuhan, untuk kami bisa datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat untuk menyanyi buat Tuhan, amin.
duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita sebulan yang lalu ini kita belajar mengenai praise ya. Kita bagaimana kita memuji Tuhan. Terus saya benar terberkati sama firman satu bulan yang kemarin ini kita bicarakan ini, bahwa sebenarnya iya, kadang kita memuji Tuhan ini cuma sekedar menyanyi aja. Bahkan even kita menyanyikan sebuah lagu itu kadang hanya kita nyanyikan tanpa kita tahu lirik dibalik semua itu gitu. Apa sih yang kita mau sampaikan kepada Tuhan? Maka kita mau belajar ya guys. Kita sebulan kemarin sudah belajar mengenai bagaimana kita harus memuji Tuhan. Kita benar-benar minute gitu. Kita benar-benar seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Mari kita sama-sama mengerti apa yang kita mau bicarakan ke Tuhan gitu. Ya, jadi saya berharap melalui lagu ini kita mau memberikan penyembahan yang terbaik. Kita benar-benar ini dalam hati kita bahwa kita mau memberikan penyembahan yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan.
segalanya yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Senang hatiku dan senang jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Amin, haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Dia, memberi yang terbaik. Kita sampaikan isi hati kita kepada Dia. Engkau baik Tuhan, aja namamu, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Ku mau memberi suara yang terbaik, ku mau memberi waktu yang terbaik, ku mau memberi hidup yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang telah menyerahkan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, amin, amin, haleluya. Syukur Yesus, amin, haleluya. Ku belajar mempersembahkan yang terbaik. Amin, haleluya. Kami mengasihi Engkau, ku mengasihi Engkau. Oh, haleluya. Engkau yang terutama. Amin, haleluya, haleluya, Yesus. Tuhan, amin, haleluya. Bapa yang baik, ini rumah-Mu. Ini rumah-Mu di mana Engkau berdiam. Dan ketika kami umat-Mu datang kepadamu, biarlah Engkau menyatakan hadirat-Mu di antara kami. Karena Engkau bertata di atas pujian dari umat-Mu. Engkau bertata di atas setiap ucapan lidah bibir kami yang memuliakan Engkau. Bahkan Engkau bertata di atas maksud-maksud kami untuk hadir pagi hari ini, yaitu untuk berjumpa dengan Engkau. Engkau juga bertata di atas setiap apa yang kami bawa pagi hari ini. Masing-masing ya Tuhan, kami membawa hati, membawa pikiran. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menaklukkan setiap pikiran kami di bawah pikiran Kristus. Sehingga di dalam ketundukan kepada pikiran Kristus, kami menangkap maksud-maksud Tuhan. Kami menangkap prinsip-prinsip Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga di dalam hidup kami yang sementara ini ya Tuhan, Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan buat dunia ini ya Tuhan. Buat dunia yang membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan Engkau juga menjamah hati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kami berdoa supaya hati kami adalah tanah yang gembur, yang siap Engkau taburi benih firman Tuhan. Sehingga di tanah yang baik itu akan bertumbuh dan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat buah-buah kebenaran di dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, dan buat kehadiran-Mu Roh Kudus kami siap Engkau jamah dan Engkau kerjakan. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim worship yang sudah membantu kita untuk bersama-sama mempersiapkan hati kita ya saudara-saudaraku. Di dalam, kalau saudara-saudara katakanlah seminggu sekali atau mungkin seminggu 2 kali saudara-saudara menghususkan waktu untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, maka memang
fungsi dari praise and worship itu menolong kita untuk menyadari, aware ya saudara-saudara. Kalau saudara bekerja tiap hari, saudara-saudara sudah siap dengan apa yang saudara kerjakan. Tetapi kalau seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita datang kepada Tuhan, maka memang diperlukan praise and worship dengan baik. Ya, terima kasih buat tim praise and worship yang sudah menolong kita melayani pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan. Ya, coba lihat saudara-saudara, teman-teman yang hadir pagi hari ini. Di kiri kanan mungkin ada di kapling saudara tempat duduk orang yang sama setiap minggu. Demikian juga saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara semuanya yang setia, dan demikian juga saudara yang berusaha menyempatkan waktu untuk hadir pagi hari ini. Saya tahu kalau saudara-saudara berbeda mungkin dengan pegawai negeri begitu ya, katakanlah pegawai negeri pasti minggu libur begitu. Tapi kadang-kadang saudara-saudara justru minggu waktu di mana saudara harus bekerja, karena ada jenis-jenis pekerjaan yang menuntut saudara-saudara justru pada hari-hari itu adalah, atau weekend adalah hari-hari yang padat, crowded. Dan saya mengucapkan terima kasih buat dedikasi saudara-saudara. Nah saudara-saudara, pagi hari ini saya akan mengajak kita selama 1 bulan, di bulan kemerdekaan ini saya tidak akan bicara tentang freedom ya. Tetapi saya akan bicara tentang the cheerful giver ya. The cheerful giver, atau pemberi yang penuh dengan sukacita. Mengapa saya tidak memakai kesempatan bulan Agustus sebagai biasanya bicara tentang kemerdekaan? Mengapa saudara-saudara? Sebab kita merdeka sudah cukup lama. Tahun ini kita merdeka sudah ulang tahun yang keberapa ya? 73 ya? Atau 73 atau 77? Wow! 77 ya. Jadi rasanya 77 kalau terus bicara tentang freedom itu lama-lama ya kita udah merdeka. Saya tahu bahwa ada hal yang kita mungkin atau bangsa Indonesia masih bergumul, tetapi itu sebabnya waktu saya bergumul dan berdoa, justru ini adalah waktunya untuk memberi, saudara-saudara. Karena 77 sudah merdeka, kita sudah receive, kita sudah menerima. Dan bukan hanya itu saja, kenapa sampai kepada tema The Cheerful Giver? Sebab selama beberapa waktu kita sudah mulai bicara tentang worship, kita bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kita. Dan di dalam ibadah juga ada satu komponen, yaitu memberi ya, memberi. Dan itu sebabnya di bulan ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang The Cheerful Giver. Pagi hari ini saudara, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Prinsip Tabur Tuai. Prinsip tabur tuai. Kalau saudara Kristen sudah cukup lama, kemungkinan besar saudara bisa menebak arah khotbah saya. Kemungkinan besar begitu. Itu tantangan untuk khotbah di antara orang Kristen yang sudah lama. Oh, udah tahu ini. Begitu pembukaan, judul, makanya kadang-kadang judul dibuat tricky tetapi isinya kurang lebih sama. Mungkin begitu ya saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan, waktu saya merenungkan firman Tuhan, saya menemukan perkara-perkara yang baru. Dan perkara yang baru itu memperkaya saya secara pribadi. Itu sebabnya mengapa saya di awal minggu ini menyampaikan tentang prinsip tabur tuai. Saya mengajak kita membuka di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sebagai dasar dari kebenaran firman Tuhan kita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Nah ini bahasa Indonesia sehari-hari ya. Mari kita baca bersama-sama yang versi BIS ya. 2, 3. Ingatlah, orang yang menabur benih sedikit-sedikit akan memungut hasil yang sedikit juga. Tetapi orang yang menabur benih banyak-banyak akan memungut hasil yang banyak juga. Sederhana, bukan? Simple. Dan karena ini adalah prinsip yang obvious, prinsip yang rasanya semua kita tahu. Alam sudah menunjukkan prinsip ini.
Tetapi saudara, mengapa Newton menjadi terkenal? Mengapa Archimedes menjadi terkenal? Mengapa saudara? Mengapa John Newton? John Newton itu siapa sih dia? Tetangga kita? Atau perumahan di klaster tertentu? Siapa John Newton? Thomas Alva Edison? Mungkin kalau saudara tanya mesti Enci Ciputra, mungkin tahu ya. Gitu ya. Yang menemukan hukum gravitasi, daya gravitasi ya. John Newton ya. Yang menemukan, yang ya dia melihat kenapa apel jatuh begitu ya. Apel jatuh. Saya mau tanya saudara-saudara, prinsip itu sebelumnya, atau Archimedes menemukan hukum berat jenis air ya, yang hukumnya mengatakan kalau sebuah benda itu sama berat jenisnya, atau kalau sebuah benda lebih berat jenisnya dari air, maka dia akan tenggelam. Kalau dia sama, dia akan melayang. Kalau dia kurang berat jenisnya dari air, maka dia akan mengapung. Kurang lebih seperti itu. Dan kapal dibuat dengan hukum Archimedes. Nah, saudara-saudara, saya mau tanya, hukum itu atau prinsip itu sebelumnya apakah sudah ada? Sudah ada ya. Hanya para ilmuwan menemukan. Dan ketika ditemukan, maka dimanfaatkan. Semua penemuan yang ada di sekitar kita, listrik, semua prinsip itu sudah ada di dalam alam kita. Di hukum alam ini sudah ada. Besi, semua benda-benda itu di dalamnya terkandung prinsip, hukum tertentu. Dan manusia dengan hikmatnya itu menemukan prinsip di balik benda-benda itu di sekitar kita, dan kemudian memanfaatkan dan mengaturnya menjadi sebuah invention, penemuan. Pada dasarnya seperti itu. Nah, prinsip itu sesuatu yang sudah ada. Dan Paulus berbicara tentang prinsip ini. Kalau terjemahan baru mengatakan, ingatlah orang yang menabur benih sedikit-sedikit akan memungut hasil yang sedikit juga. Tetapi orang yang menabur benih banyak-banyak akan memungut hasil yang banyak juga. Saya mau bicara pertama tentang prinsip. Apa sih prinsip? Saudara, Allah menciptakan prinsip untuk alam semesta ini beroperasi, sehingga planet tidak bertabrakan. Diciptakan prinsip gravitasi di bumi ini, sehingga saudara dan saya tidak terbang melayang-layang. Diciptakan prinsip di dalam tanah, prinsip di udara, prinsip di dalam tubuh kita. Semua Tuhan menciptakannya dengan prinsip-prinsip yang begitu rumit, sampai-sampai kemudian Tuhan disebut sebagai seorang pencipta intelektual, seorang yang atau pribadi yang cerdas. Nah, bicara tentang prinsip, saudara-saudara, prinsip itu permanen. Namanya prinsip itu permanen. Cara itu tidak permanen. Ya. Kadang-kadang kita bertengkar tentang cara menjual produk. Harus begini, harus begitu. Saudara-saudara, ketika kita enggak, pengalaman saya enggak begitu. Cara itu cara. Tetapi kalau prinsip itu permanen, saudara. Contoh, manusia membutuhkan oksigen. Itu cara atau prinsip? Saudara butuh oksigen. Itu cara saudara hidup atau prinsip saudara hidup? Prinsip. Karena ketika kita tidak ada oksigen, kita mati. Jadi itu permanen, unnegotiable. Tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudara-saudara. Saudara dikasih uang berapapun banyaknya,
hanya untuk pergi keluar angkasa tanpa sebuah perlengkapan. Kita tidak akan mau. Kenapa? Karena sudah jelas di dalam otak kita, tanpa oksigen saya mati. Betul, itulah prinsip. Yang kedua, prinsip tidak pernah berubah, saudara. Prinsip itu tidak pernah berubah. Seperti kita ketika berpikir tentang api. Api punya prinsip. Api itu apa, saudara? Kalau saya ngomong api, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Api. Apa? Terbakar. Kenapa bisa terbakar? Dia mengandung energi. Dia panas. Saudara, pernahkah saudara berpikir ketika seorang mengatakan awas api di mobil? Ya, ketika orang mengatakan awas api di kap mesinmu, kira-kira langsung saudara nggak akan berpikir apa maksudnya api di kap mobil? Saudara kan nggak berpikir gitu. Pasti langsung kita ini otomatis otak kita langsung mengkonekkan dengan kalau ada api di mobil maka bahaya, terbakar. Betul ya? Awas. Tiba-tiba saya mengatakan awas, ada api di sana. Saudara-saudara, kita langsung menyelamatkan diri. Kenapa? Karena api punya prinsip bahwa dia punya panas, dia punya energi yang bisa membakar. Saudara, kalau disampaikan awas ada api, nggak ada kemudian kalau yang normal responnya mengatakan oke, saya akan ke sana, oke, saya akan nikmati api itu. Saudara, tidak. Kenapa neraka ada dikomunikasikan di dalamnya ada api? Karena ada prinsip yang ingin diseberangkan kepada saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, prinsip itu tidak berubah. Dan yang berikutnya, persoalannya, kalau tadi tabur tuai itu adalah prinsip, kayaknya itu tidak nyentel benar-benar di dalam kepala kita seperti ketika kita mendengar api, begitu. Kalau orang dengar api langsung refleks. Tapi kalau tabur tuai, tunggu dulu, nggak ada refleks ya saudara. Nah ini padahal tabur tuai adalah prinsip. Saudara suka tidak suka, namanya prinsip. Gravitasi prinsip, api prinsip. Saya nggak suka api itu panas. Engkau tidak suka api itu panas, tapi kalau ditaruh di mulutmu tetap panas. Aku gak percaya api itu panas. Oke, Anda tidak percaya, tetapi monggo silakan sentuh api itu. Apakah dia karena kita gak percaya api itu panas, dia kemudian tidak panas, saudara? Dia tetap panas. Mengapa? Prinsip. Nah, saudara-saudara, prinsip itu tidak berubah. Prinsip itu berfungsi dimanapun juga. Anywhere. Itu namanya prinsip. Kemarin berapa waktu yang lalu saya bicara relationship itu selalu ada dua K ini, kontak and komunikasi. Walaupun saudara tinggal bersama, tapi kalau jarang kontak dan jarang komunikasi, saudara menyalahi prinsip. Your relationship will be dry. Kita tinggal bersama, tapi jarang kontak, jarang komunikasi, maka hubungan kita lama-lama kering. Ya kayak saudara tinggal satu apartemen dengan tetangga sebelah aja gitu ya saudara-saudara. Saudara, oh ya, selamat pagi gitu. Tapi saudara nggak ada kedalaman hubungan dengan dia. Kenapa? No contact, no communication. Ada prinsip di dalamnya. Jadi berlaku dimanapun saja itu prinsip. Prinsip itu diciptakan Tuhan untuk melindungi produk. Diciptakan Tuhan untuk melindungi produk. Sama seperti kalau saudara punya jas, di jas saya ada petunjuk untuk jas itu hanya boleh dicuci dry cleaning. Kalau saya nekat, saya mengatakan kepada Ibu Lili, tolong dong, ini jasnya udah bau keringat nih, tolong dicuci, harus di dry cleaning. Sumpah, pokoknya kasih rinso, celup-celup lalu dijemur, gak usah dikucek, tapi begitu. Saudara, apa yang terjadi?
karena bahan dari jas itu, susunan dari lapisan-lapisan itu hanya boleh dry cleaning. Kalau saya melanggar prinsip itu, apa yang terjadi saudara? Produk akan rusak, jas saya akan rusak. Saudara dan saya diciptakan Tuhan dengan prinsip. Makanya ketika manusia pertama melanggar prinsip itu, Tuhan mengatakan jangan kamu makan buah yang ada di tengah taman ini, pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan ngomong itu prinsip, no way. Mereka gak percaya. Padahal itu Tuhan ciptakan untuk melindungi manusia. Apa yang terjadi? Manusia manusia kehilangan kemuliaannya. Produk manusia sebagai produk kehilangan fungsi. Dan pertama kali terjadi yang awalnya Adam memuji Hawa. Wow, kau wanita cantik luar biasa. Kau tulang dari tulangku, daging dari dariku. Kalau bahasa sederhananya mengatakan, you are mine, I am yours. Seolah ngomong begitu ya. You are mine, I am yours. Kita klik deh. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, Adam mengatakan perempuan yang kau tempatkan ini. Saudara-saudara, prinsip itu melindungi produk. Kalau saudara sudah diselamatkan Tuhan, menjadi produk keselamatan oleh karena darah Yesus, Tuhan telah menaruh fungsi-fungsi baru dalam hidupmu. Dibandingkan dengan manusia yang berdosa, kita menjadi manusia yang telah ditebus, kita punya fungsi baru. Tetapi kalau kemudian kita tidak hidup di dalam prinsip firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita sebagai orang Kristen percaya anak Tuhan tidak bisa berfungsi dengan benar. Why? Sebab kita tidak terlalu tahu prinsip-prinsip. Kemudian prinsip itu mengandung keadilan atau mengandung penghakiman. Ya, prinsip itu mengandung penghakiman di dalam dirinya sendiri. Contoh saudara-saudara, kalau kita sentuh api, bisa langsung terbakar. Gak perlu api plus pak polisi saudara terbakar. Gak perlu saudara. Di dalam api itu sendiri mengandung judgment. Di dalam prinsip itu, whether we like it or not, apakah kita suka atau tidak suka, di dalam prinsip itu ada penghakiman, menghakimi saudara-saudara dan saya. Kalau kita melakukan, kita akan menerima dampaknya, menerima akibatnya. Kalau tidak melakukan, kita akan juga menerima akibatnya. Jadi prinsip itu di dalamnya sudah ada penghakiman. Kalau bahasa Inggris, inherently judgment. Jadi secara di dalam dirinya itu bisa mengandung penghakiman. Dan jika melanggar prinsip bisa mendatangkan kerusakan. Nah saudara-saudara, kalau saudara, mari saya mengajak membaca Mazmur 119 ayat 7-11. Dan kata Taurat itu coba ditancapkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kata Taurat itu adalah prinsip yang telah saya sebutkan, sifat-sifat prinsip yang saya telah sebutkan tadi, yaitu bahwa prinsip itu berfungsi dimanapun, prinsip tidak pernah berubah, prinsip permanen, prinsip mengandung penghakiman, prinsip itu kalau dilanggar mendatangkan kerusakan. Lalu baca Mazmur 19 ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 sampai 11. Ayat yang ke-8 sampai 11. Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat ganti prinsip. Prinsip Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Prinsip Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Prinsip Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Prinsip Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Prinsip-prinsip Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Prinsip Tuhan. Saudara,
prinsip Tuhan itu ditemukan di mana? Prinsip Tuhan ditemukan di mana? Kalau di dalam Mazmur 19 itu, Taurat Tuhan di dalam Alkitab kita. Kalau saudara jadi orang Kristen, baca Alkitabmu, baca renungkan firman-Mu, karena di dalamnya ada prinsip. Kalau saudara seperti mau menjadi seorang petarung ya, atau seorang olahragawan, saudara harus belajar mengerti prinsip-prinsip. Karena kalau tidak, kita bisa kurangi nilainya karena melanggar aturan, atau kita tidak bisa memanfaatkan prinsip itu dengan baik karena kita tidak mengerti. Jadilah orang percaya, orang Kristen yang mengenali firman Tuhan, karena di dalamnya ada prinsip-prinsip. Dan prinsip itu seperti Mazmur pasal 19 tadi itu, menyukakan hati, membuat mata terang. Saudara, lingkungan atau masa depan, inflasi dan lain sebagainya membuat hati kita gentar. Tetapi kalau saudara mengenal Tuhanmu dan mengenal firman-Mu, engkau akan menemukan prinsip firman Tuhan dan matamu akan tetap terang. Amin. Terang, saudara. Kita tidak diombang-ambingkan oleh perasaan, oleh news, oleh informasi saja. Sebab ada firman yang merupakan prinsip, dan prinsip itu permanen. Prinsip itu tidak berubah. Situasi keadaan bisa berubah, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Sehingga prinsip itu penting. Bukan hanya hafal ayat, tetapi di balik ayat itu prinsipnya apa? Itu jauh lebih penting, saudara-saudara. Nah, sekarang dengan cepat saja, karena ini luar biasa. Waktu saya gali kebenaran ini baru bicara prinsip saja. Waktu saya, kok saya seperti gak begitu langsung punya image, punya konotasi seperti saya ketika mendengar api misalnya. Begitu misalnya, katakanlah Ibu Lili teriak, "Kak, di dapur." Bukan di dapur ada api, pasti ada api ya. Misalnya istri saya mengatakan, "Kak, apinya membesar." Wah, langsung pasti saya lari. Kenapa? Langsung di dalam kamus saya, dangerous, bahaya. Tapi kalau apakah dengan prinsip firman Tuhan kita seperti itu ya? Apakah kita punya autopilot itu, punya refleks rohani iman kita itu seperti kepada api itu? Ataukah kita, ya it's okay lah, gak apa-apa lah, cincailah. Itu sebabnya saudara belum belajar prinsip tabur tuai. Prinsip tabur tuai yang pertama ini, next, tolong Diana. Segala sesuatu dimulai dari benih. Itu prinsip yang pertama. Segala sesuatu dimulai dari benih. Coba lihat teman saudara-saudara, ya. Erik ini benih ini awal mulanya ya. Sebesar ini dulu benih ya, saudara-saudara. Semua saudara adalah benih kecil. Saya juga, saudara-saudara. Rafa waktu lahir kecil, gak langsung sebesar ini teriak-teriak Uncle William dan lain sebagainya. Rafa pasti kecil. Segala sesuatu dimulai dari benih. Usaha saudara yang saudara mungkin bisa mulai hari atau saudara melakukannya hari ini dimulai dari apa? Benih. Atau saudara-saudara mengerjakan atau melanjutkan usaha yang telah dimulai oleh orang tua dan saudara mulai melakukan inovasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara bisa mendengar ceritanya bagaimana dulu awal-awal, bagaimana saya mendengar Lim Suyong ya, betul ya, dulu mulai menjual minyak tanah keliling, sehingga kemudian dia mulai menjadi seorang yang menguasai produk-produk sumber-sumber alam di Indonesia pada zaman Soeharto, saudara. Dimulai dari benih. Segala sesuatu dimulai dari benih. Allah menciptakan suatu prinsip di mana biji atau benih itu menyebabkan ada tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Benih, saudara-saudara. Benih itu lebih kecil dari buahnya, betul ya? Saudara menemukan
benih biji apel kecil, semangka kecil. Kita menganggapnya remeh tuh semangka itu. Apa ini? Tapi kalau saudara ada lihat semangka yang utuh, wih ini luar biasa. Tapi lupa, seringkali karena benih itu kecil kita menganggap remeh, saudara. Betul ya? Kita anggap remeh. Ini gak ngefek ini. Baru kalau saudara menerima semangka, baru oke. Kalau saudara kadang-kadang kita membandingkan juga dengan orang-orang yang sudah datang atau perjalanan hidupnya, mereka membawa buah. Lalu bandingkan kita yang lagi nabur benih. Tidak matching, saudara. Yang saudara bawa itu kecil. Orang lain sudah besar. Jangan bandingkan SIB ini dengan yang sudah besar, saudara. Kalau saudara discourage karena walah SAM begini, lalu dibandingkan, wah ini musiknya ini, saudara, kita ini benih. Jangan dibandingkan dengan yang buah. Karena benih kecil maka benih seringkali tidak kelihatan. Hanya orang yang memegang benih itu dan Tuhan yang tahu. Ini, karena benih itu kecil. Yang pertama siapa yang tahu benih yang ditabur? Saudara sendiri. Benih apa yang kita tabur, walaupun kecil, it's okay. Karena saudara mengerti itu, benih itu penting dan Tuhan. Benih itu mengandung potensi. Walaupun kecil, tapi mengandung potensi. Ya, ada satu saying, peribahasa di dalam bahasa Inggris. Anybody can count the seed in an apple, but only God knows how many apples are in a seed. Setiap orang bisa menghitung berapa biji benih di dalam sebuah apel. Tapi bagaimana, apakah saudara bisa menghitung berapa apel yang terkandung di dalam satu benih? Makanya kita berusaha memenangkan jiwa. Mengapa? You never know. Di dalam satu jiwa ini ada berapa apel, ada berapa dampak yang bisa terjadi ketika orang ini mengenal Tuhan. Saudara, itu benih itu mengandung potensi. Tuhan sudah memberikan benih kepada setiap orang. Nah ini luar biasanya. Jangan berkecil hati. Kenapa? Benih itu mengandung potensi. Ini ada ayat yang luar biasa. Saya suka sekali ayat ini. Di dalam ayat pasal 8 ayat 7. Ayat pasal 8 ayat 7. Itu di dalam International Standard Version mengatakan begini. Your beginning may be small, but later years will be very great. Mungkin permulaannya kecil. Kita menabur benih kecil. Tetapi di masa depan itu bisa menjadi besar karena ada potensi. Masih bicara tentang benih, kita belum beranjak kemana-mana. Tuhan sudah memberikan benih kepada setiap orang. Ini kebenaran yang luar biasa. 2 Korintus 9 ayat 10 mengatakan begini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, saya mau tanya, kita ini nanti dihakimi Tuhan berdasarkan buah saja, ataukah juga berdasarkan benih yang saudara dan saya terima? Ini pertanyaan saya. Tolong jawab. Kita nanti dihakimi Tuhan berdasarkan buah saja, ya buahnya, ataukah kita juga diperhitungkan berdasarkan modal benih yang kita terima juga? Menurut saudara bagaimana? Saudara akan dihakimi atau diperhitungkan berdasarkan apa? Jangan takut saudara. Ya. Buahnya, oke. Henry terima kasih. Buahnya
Tadi kan A, kita dihakimi akan berdasarkan buahnya saja. B, kita akan dihakimi berdasarkan modalnya atau benihnya. C, kita akan dihakimi berdasarkan berapa banyak benih yang kita terima dan berapa buah yang kita hasilkan. Kira-kira jawaban saudara A, B, C, kira-kira yang mana? Ya? C. Apa dasar Alkitabnya? Saudara, ada satu perumpamaan tentang talenta. Ingat ya? Ada orang yang terima 5 talenta. Lalu dia menjadi berapa? 10 talenta. Wow. Ada yang terima 2 talenta. Dia menjadi 4 talenta. Ada yang menerima 1 talenta. Dan yang 1 talenta mengatakan, Tuhan, engkau tidak adil. Temanku kau beri 5, aku dapat 1. Kau pilih kasih, aku marah kepadamu. Aku kecewa. Itu sebabnya lebih baik aku kubur daripada, karena 1, kalau saya coba kerjakan 1 aja gagal, hilang aku. Lebih parah saya. Saudara, sang Tuhan mengatakan begini, Kau ini mau menuai atau menuai di tempat yang kamu tidak mau menabur, bagaimana? Dia kemudian dimasukkan oleh tuannya. Dia bahkan dari yang 1 itu diambil dari dia. Kenapa? Modalnya dia tidak pakai, benihnya dia tidak pakai, sehingga dia tidak berbuah. Saudara dan saya, Tuhan menyediakan benih bagi setiap kita, kata firman Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8 tadi. Jadi semua kita ini punya benih, saudara, dan kita akan diperhitungkan dengan benih kita. Apakah benih itu telah kita usahakan? Nah, saudara, yang kedua, apapun yang kita tabur itulah yang kita tuai. Nah, ini jelas sekali. Hukum tabur tuai, apapun yang kita tabur itulah yang kita tuai. Siapa menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Menarik, Galatia 6 ayat 7 mengatakan begini. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ada hukum kesejenisan. Jenis benih yang kita tabur, jenis tuaian yang sama yang kita akan tuai. Kita menabur padi akan menuai padi. Tetapi firman Tuhan ini luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, mengawali dengan jangan sesat. Mengapa? Karena ada kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir manusia. Saya paling tidak mencatat 3 kesesatan berpikir manusia. Yang pertama, ada manusia yang berpikir menabur lain akan menuai lain. Ada manusia yang berpikir, ya saya pokoknya inginnya pokoknya sukses, tapi yang ditabur asal-asalan. Lalu kemudian berpikir ada satu unsur namanya hoki. Hoki, untung. Saudara nggak tahu ya, ada satu prinsip yang lain yang mungkin saudara pikir itu untung. Kemungkinan ada orang lain yang telah menabur, dan saudara diberi kesempatan menuai dari orang lain yang telah menabur. Puji Tuhan. Jadi tidak sebenarnya sepenuhnya keuntungan atau untung dalam pengertian hoki. Misalnya contoh, saudara-saudara, kalau orang tua saudara dikenal sebagai orang yang jujur, berintegritas, lalu saudara membuka usaha, orang tua saudara telah menabur nama baik, lalu kita pikir untung. Tidak, karena ada orang yang telah menabur. Prinsip tabur tuai terjadi di sana, saudara. Dan bisa jadi ketika kita menerima kata hoki, keuntungan, sebenarnya ada orang lain yang sedang menabur kebaikan kepada kita, yang kita pandang sebagai keuntungan. Dan kemudian kita pikir, oh kalau ini terjadi sekali, bisa terjadi 2 kali. Lalu kita punya punya pola untuk membuat orang menabur kebaikan terus kepada kita. Apa yang terjadi?
Saudara-saudara, at the end, kalau kita hanya berharap menerima kebaikan, pada akhirnya kita menjadi apa? Tidak menuai apa-apa. Pernahkah saudara ketemu orang yang mengharapkan kebaikan dari orang lain terus? Apakah dia makin naik? Tidak. Why? He never plant any seed. Dia tidak pernah menabur benih apa-apa, hanya menikmati. Makanya ada orang yang mengatakan, kamu kalau tolong orang, sekali-kali boleh beri ikan, tapi jangan beri ikan terus, karena membuat dia tidak pernah bisa mau menabur. Beri dia apa? Pancing kebaikan yang lebih tinggi lagi untuk dia belajar menabur. Wow, luar biasa. Kesesatan berpikir yang berikutnya, tidak pernah menabur tapi mau menuai. Nah, ini cilaka, saudara. Tidak pernah menabur tapi mau menuai. Yang berikutnya, menabur sedikit ingin menuai banyak. Ingin menuai banyak. Cuannya oke. Terima cuan banyak. Saudara, kalau saudara anak Tuhan, saya mau katakan sebuah pernyataan jaminan, Tuhan tidak akan pernah membuat prinsip ini dilanggar dengan mengizinkan saudara-saudara dan saya menabur sedikit dan kemudian ternyata menuai banyak. Mengapa? Ya, karena ada proses, mungkin dilakukan dengan kecurangan, dengan macam-macam. Saudara, Tuhan tidak akan mau itu. Wow, saudara-saudara, di antara menabur dan menuai selalu membutuhkan waktu dan proses. Nah ini, jadi kalau saudara berpikir menabur hari ini, besok akan tuai. Alkitab prinsip itu tidak ngomong begitu. Perlu ada waktu, ada proses. Prosesnya itu tergantung dari penerawangan Tuhan dalam hidup kita. Sebab bisa jadi nanti kalau Tuhan izinkan kita menuai, ternyata kita tidak siap, itu akan menjatuhkan kita. Makanya Tuhan izinkan kita ada di dalam proses waktu, ada di dalam masa menanti. Aduh, saya ini kok nunggu lama terus, saudara. Tuhan punya maksud yang lain. Menarik, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam King James dikatakan, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Kalau Tuhan izinkan kita masih menabur, belum menuai, belum banyak menuai, jadi di antaranya ada waktu dan proses. There is purpose under the heaven. Ada tujuan di bawah langit ini. Karena Tuhan yang menciptakan prinsip. Dan terakhir, saudara, jadi kalau mau menuai, karena ada waktu dan proses, sabar. Sabar. Generasi sekarang ini, saudara, adalah generasi gadget. Semua serba cepat. Cari apa-apa di Google cepat. Dan menyebabkan generasi ini di dalam survei di Amerika, generasi yang terakhir ini generasi apa namanya? Generasi strawberry namanya ya. Ya. Saudara, bukan milenial, itu milenial udah kelewat ini, saudara. Saudara, disebut generasi strawberry. Strawberry itu indah, tetapi dia rentan. Kalau saudara pencet kencang-kencang, meletus dia, atau dia rusak. Generasi strawberry itu daya tahannya itu kurang, karena terbiasa instan, apa-apa cepet, lapar, grab, share, kan? Cepet, saudara. Coba zamannya Ibu Lili, lapar, mesti buka kulkas dulu, potong, tapi rasanya lebih enak. Kenapa, saudara? Karena waktu masaknya lebih lama, jadi lapar, apapun jadi nikmat, kan saudara. Tapi saudara, free ongkir semua, saudara, itu sudah lapar tapi masih bisa juga itu cari yang free ongkir, lalu plus satu rupiah nanti kemudian free 8 kali, ya saudara.
Saudara, generasi ini adalah generasi yang instan. Tapi saudara, saya mau ingatkan, ada prinsip yang Tuhan sudah ciptakan di alam ini yang kita masih perlu belajar. Dan kalau kita melanggar, kita yang akan menderita. Sabar. Sabar. Kalau saudara belum berhasil hari ini, kalau saudara sekarang ini sedang merangkak, sabar. Sabar. Tetapi apa yang saudara tabur di dalam Tuhan, Tuhan memperhatikannya. Oke? Ya, mari kita akan akhiri saudara. Prinsip-prinsip ini cukup padat saudara. Tapi kiranya menolong kita. Nanti di KTB ini akan dibongkar. Itu sebabnya saya mengundang saudara-saudara untuk ber-KTB. Supaya di dalam KTB ini namanya prinsip. Kalau saudara belajar prinsip ini, wah bagus ya. Tapi perlu dibongkar, perlu didiskusikan, perlu diterapkan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa menjadi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Markus pasal berapa? 23 kalau saya tidak salah, mas berbicara tentang hukum. Tuhan Yesus memberikan tentang perumpamaan ya, tentang perumpamaan, yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik akan bertumbuh dan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kadang-kadang hati kita ini belum siap saudara menerima prinsip ini. Hati kita masih, oh iya ya, hati kita masih bertanya, kayaknya enggak tuh. Karena kita mengatakan begini, ada jenis tanah, ada tanah yang berbatu-batu. Jadi lapisan tanahnya itu sedikit, jatuh kelihatan bertunas, tapi begitu agak dalam sedikit, dia mentok. Ada prinsip-prinsip atau ada pengalaman-pengalaman yang membuat hatinya membatu. Di KTB kita belajar, loh kamu punya pengalaman itu ya? Kok dia? Mungkin kita nggak ngomong langsung secara verbal, tapi kita belajar ketika teman kita sharing. Kok dia bisa? Harusnya saya bisa. Mungkin ada tanah yang penuh dengan semak duri, diliputi oleh kekhawatiran ketika menerima benih firman Tuhan. Di dalam KTB, saudara-saudara, kadang-kadang kekhawatiran itu membuat firman Tuhan mau tumbuh itu seperti langsung disergap begitu. Kamu mikir mau nabur, kamu sekarang ini loh susah. Orang tahu juga kamu sulit, kamu susah. Mau nabur apa kamu? Saudara, firman Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan mengatakan, Ia yang menyediakan benih bagi kamu. Mungkin benihmu bukan benih yang dimiliki oleh orang lain, sehingga kau harus menabur benih yang sama. Tapi search your heart, selidiki hidup kita. Tuhan, aku punya benih apa ya Tuhan? Aku punya benih waktu Tuhan, aku mau tabur ini. Aku punya benih tenaga Tuhan, aku mau tabur ini. Tuhan, aku punya benih berkat Tuhan, berkat finansial, aku mau tabur ini. Tuhan, aku punya benih pemikiran-pemikiran Tuhan. Saudara kalau melihat mungkin gedung ini atau ruangan ini, saudara mungkin sebenarnya bisa melakukan sesuatu. Saudara punya benih itu ya. Wah, tadi saya lihat Hendri naik di atas kursi itu ya, untuk membetulkan lampu-lampu itu ya saudara ya. Saudara, benih apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Tabur. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saya berharap saudara akan datang minggu depan, karena ini berseri saudara. Jadi ada masih bicara tentang prinsip tabur tuai, tetapi saya kelompokkan minggu yang berikutnya dalam The Cheerful Giver itu ya. Jadi judulnya The Cheerful Giver, karena ada bagian dari prinsip-prinsip ini yang kalau saudara dengar ada sukacita. Ada sukacita. Kalau bagian yang pertama ini kayaknya aduh Tuhan menunggu. Aduh Tuhan benih itu kecil ya. Itu kayaknya kita belum benar-benar bisa melihat sukacitanya hari ini ya. Karena ini prinsip-prinsip yang bersifat menantang ya. Prinsip-prinsip yang berbicara tentang
bahwa benih itu di antara menabur dan menuai ada waktu dan proses. Kalau ada di antara saudara-saudara yang sedang mengalami kelelahan karena saudara sedang menabur, Galatia mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab akan datang waktunya kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Asal jangan menjadi lemah. Kadang-kadang kita lemah. Kalau petani sudah menabur tetapi karena dia capek, lemah, ada kemungkinan dia tidak akan bisa menuai. Sedih bukan? Menabur ya, tetapi dia tidak punya kesempatan menuai. Mengapa? Karena dia menyerah. Karena dia menyerah. Jangan menyerah, saudara. Jangan bandingkan dengan orang lain yang dia sudah datang dengan buah, sementara saudara sedang menabur. Saudara sedang menabur benih yang kecil, tetapi di dalam benih itu ada potensi. Jangan menyerah, karena memang perlu waktu, perlu proses. Jangan menyerah, saudara, karena memang ternyata firman Tuhan mencatat ada orang yang menyerah. Sehingga kitab Galatia tadi mengingatkan, Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Hanya ada satu yang membuat kita tidak bisa menuai, yaitu kita menyerah, kita berhenti, kita lemah. Kita nyanyikan lagu ini. Saya mengajak kita menyanyi pujian ini. Kata-kata pujian ini mengatakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, sekali lagi, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku firman Tuhan dan memberikan respon kepada firman Tuhan.
Tuhan. Dari prinsip-prinsip tabur tuai yang saya sebutkan, yang pertama, segala sesuatu dimulai dari benih kecil, tapi benih itu punya potensi. Mungkin dalam musim-musim ini kau sedang diizinkan Tuhan menabur benih. Ada sesuatu yang bentuknya ugly, yang kau rasa, aduh, ini seperti bentuknya tidak seperti yang saya harapkan. Kenapa saya harus melakukan ini? Saya harus keliling, saya harus ini dan itu. Saudara-saudara, seperti keindahannya saudara tidak temukan, tetapi itu benih, saudara-saudara. Itu benih. Saudara belum bisa melihat buahnya hari ini. Mungkin juga ada di antara kita yang bertanya, Tuhan, benih apa yang saya bisa tabur, Tuhan? Tuhan menyediakan benih bagi setiap kamu. Engkau bisa melakukan sesuatu, engkau bisa menabur. Yang kedua, apapun yang kita tabur, itu pula yang kita tuai. Tuhan tidak mau dipermainkan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau saudara-saudara menabur hal-hal yang baik, percayalah Tuhan memperhatikan itu. Kalau ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang negatif, yang itu engkau tabur dalam hidupmu, ada kebiasaan-kebiasaan yang kau tabur, saudara-saudara, satu kali engkau akan menuainya. Satu kali akan menuainya. Saya ingat satu kali teman saya mengatakan, I'm too busy to serve God, so that I'm not able, atau I don't have time to sin. Saya begitu sibuk melayani Tuhan, itu sebabnya saya tidak sempat punya waktu berdosa. Mikirin dosa gak sempat, saudara. Kalau kita banyak jatuh, kemungkinan banyak nganggur, kemungkinan kurang mengisi waktu untuk belajar firman Tuhan, melayani Tuhan. Kekuatanmu, benih yang kau punya itu terlalu besar dibandingkan apa yang kau kerjakan di dalam pelayanan hari-hari ini. Engkau perlu menambah lagi supaya engkau juga akan menuai di masa yang akan datang. Dan saudara perhatikan, ada masa menunggu sebelum saudara menuai. Kalau ada di antara saudara yang sementara bergumul untuk menyerah, untuk berkata, Tuhan, stop Tuhan, sudah Tuhan, saya mau putuskan ini saja Tuhan. Sabar, sabar. Apakah engkau sedang menabur? Ataukah engkau sudah menabur tapi hari ini engkau belum melihat tuaian? Sabar, sabar. Nantikan Tuhan. Kalau engkau sulit nantikan apa yang menjadi tuaianmu, nantikan Tuhan. Karena Tuhan menjadikan orang-orang yang menantikan Tuhan akan diperbaharui kekuatannya. Kita nyanyikan pujian ini, sementara saya minta pelayan perjamuan kudus, yaitu Stefan dan Olin, bisa membantu saya untuk maju ke depan mempersiapkan unsur-unsur perjamuan kudus. Setiap hati kita. Firman Tuhan mengatakan, apabila engkau akan mengikuti perjamuan Tuhan, persiapkan dirimu
periksa hatimu, periksa pikiranmu. Minta Tuhan mengampuni segala dosa kita dan melayakkan kita. Saya persilakan untuk Stefan dan Oli bisa berbagi perjamuan Tuhan ini. Amin, haleluya. Silakan single menyanyikan pujian ini dengan lembut. Bagian chorus-nya. Haleluya. Apabila ada di antara saudara yang mungkin mengalami kesulitan, boleh minta diganti karena kadang-kadang ya persiapkan roti di tangan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus yang telah menjadi benih yang jatuh ke dunia dari surga yang mulia. Engkau jatuh ke dunia dan mati. Dan firman-Mu mengatakan apabila benih itu tidak mati, maka tidak akan ada kehidupan. Kami mengucap syukur Engkau Yesus yang mati bagi setiap kami.
sehingga ada kehidupan kekal di dalam setiap kami. Kami bersyukur, hamba-Mu berdoa apabila ada di antara jemaat-Mu oleh karena hari-hari ini, minggu-minggu ini sedang merasa jauh dari Engkau. Biarlah Tuhan Engkau menolong melalui perjamuan kudus. Kami diingatkan kembali bahwa ada pribadi yang mengasihi kami lebih daripada siapapun juga. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan menolong. Apabila ada yang sakit pagi hari ini, kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan. Apabila ada di antara kami yang sedang membutuhkan jawaban dari Tuhan, kami mau berdoa. Engkau Yesus telah menjadi jawaban bagi dunia ini. Roh Kudus akan menolong kami menemukan prinsip firman Tuhan dan menemukan jawaban dari apa yang sedang kami tanyakan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Dan oleh karena perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, bagaimanapun siapapun kami telah menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Devita untuk menyampaikan. Shalom semuanya, happy Sunday, welcome buat teman-teman juga. Kita lihat ada beberapa teman yang baru pertama kali datang. Welcome to our church, welcome to SAF House of Restoration. Nanti jangan langsung pulang, karena kita biasanya habis ibadah bisa kenalan dulu, minta dulu. Di hari Minggu depan kita juga mau kembali welcome teman-teman juga. Ibadah kita tetap diadakan setiap hari Minggu jam 10 di tempat yang sama. Jadi jangan lupa untuk datang dulu juga. Oke, sebelum pengumuman kita akan saatnya untuk kita memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya boleh minta tolong Cindy untuk pimpin doa persembahan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu ya Bapa yang mengingatkan kami lagi Tuhan, untuk bersikap Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah ya Bapa. Kiranya Tuhan itu benar-benar kami terapkan dan lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih karena kami memberi Tuhan apa yang menjadi bagian kami ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, memberikan kami persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi pelajaran gereja-Mu di tempat ini Tuhan, dan juga boleh dikelola dengan baik dan benar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam doa yang mengucap syukur. Amin. Oke, untuk persembahannya kita memberikan persembahannya secara online. Jadi di depan saudara ada QR BCA Mobile yang ditempel di depan kursi ataupun bisa ditampilkan di layar ya. Nah, ini bisa transfer ke rekening kita di BCA. Nah, kalau misalnya saudara juga mungkin tidak punya BCA Mobile, ingin memberikannya secara langsung, kita juga menyediakan kotak persembahan di belakang. Nanti bisa diisi di amplopnya lalu dimasukkan ke dalam kotak. Jadi kita berikan waktu untuk saudara-saudara bisa memberikan persembahan terlebih dahulu, sambil saya akan bacakan satu ayat dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur serta nama-Mu baik ya Tuhan. Kiranya setiap kita juga memberikan persembahan dengan rasa syukur ya, sebab Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Oke, untuk pengumuman sepanjang minggu depan, kita mengingatkan yang pertama, di tanggal 17 Agustus kita akan adakan outing satu hari bagi setiap kru SAF untuk bisa ikut join hadir, atau saudara yang juga mau berkomitmen, mungkin yang belum melayani tapi ingin join ke service crew, juga kita invite untuk bisa hadir di retreat outing kita khusus SAF service crew tanggal 17 Agustus. Nanti akan diadakan di luar kota. Untuk detailnya akan kita sampaikan lagi. Nah, kita juga mau remind teman-teman yang sudah diundang untuk rapat hari ini, meeting mengenai retreat outing juga bisa ikut hadir, jangan langsung pulang ya. Di hari Selasa kita ada Moment of Restoration, dan ini akan diadakan secara online. Saudara yang mau join bisa nanti akan detailnya akan di-share juga di Instagram ataupun di grup di hari Selasa jam 7.30. Nah, di hari Kamis kita juga ada komunitas doa bersama atau KTB yang sudah diadakan di masing-masing tempat. Kita ada KTB Barat 1, KTB Barat 2, lalu ada KTB Timur. Jadi teman-teman juga kita encourage untuk bisa hadir di KTB masing-masing di hari Kamis jam 7. Dan yang terakhir kita ada teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Kita mau invite
Michael S dan juga Ara untuk bisa maju ke depan untuk kita doakan bersama-sama. Saya kembalikan ke Pak Gus. Ya, dalam minggu ini ada yang berulang tahun, ada Michael Sulistyo, ya, dan juga keponakannya, Ara ya, yang berulang tahun juga. Ya, umurnya nggak beda-beda jauh gitu ya. 30 ya. Wow. Iya, iya. Sama-sama 3. Iya, sama-sama 3 ya. Tahun ini 30 ya? Wah, iya 3 tahun. Hai Ara, happy birthday. Ya. Senang sekali ya saudara kalau kita melihat, apalagi kalau anak-anak yang tumbuh di SIF yang mulai waktu lahir kita kunjungi bersama-sama, sekarang udah cerewet, udah ya ini Ara ini 150 girl. Bukan hanya 100%, 150%. Wah, sangat girly sekali. Dan juga uncle-nya ya, uncle-nya MS juga berulang tahun. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kalau ada di antara saudara yang berulang tahun dalam minggu ini, boleh angkat tangan, kami senang. Salah satu kesukaan kami mendoakan saudara berulang tahun. Kenapa? Karena saudara hadir di dunia ini, saudara penting. Tuhan punya maksud untuk kehadiran saudara. Ya, kalau ada tapi mungkin belum tercatat berulang tahun di minggu ini, boleh angkat tangan, kami mau berdoa untuk saudara. Mari kita akan bangkit berdiri. Ya. Dan berdoa untuk Michael dan untuk Ara ya. Saya minta tolong Pam, doakan Michael nih ya, sang suami nih. Mari ke sini, Pam. Doakan, Pam. Yang lalu waktu saya minta MS berdoa, Pam kasih komentar. Sekarang saya minta Pam maju ke depan. Ya. Nah, kamu tumpang tangan aja, ya. Kamu tumpang tangan buat suami terkasih. Jadi kita akan berdoa bersama ya. Mari kita akan berdoa buat saudara kita yang kita kasih. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Michael ya Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaannya, buat ketahanannya untuk tetap mengikut Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau memberkati Michael ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, Engkau dengar Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan pakai dia sebagai seorang dari keluarga, anak yang pertama, ada tanggung jawab di pundaknya. Kami mau berdoa Tuhan, Kau pakai dia baik di dalam pekerjaan maupun di dalam rumah tangga bersama dengan Pamela. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan Kau pakai Michael ya Tuhan. Apa yang Tuhan berikan sebagai benih di dalam tangannya, biarlah Michael boleh tabur itu, sehingga Michael satu kali akan menuai berlipat kali ganda. Apa yang baik, dia akan tuai berlipat kali ganda. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Ara. Kami bersyukur ya Tuhan buat Ara. Engkau memberkati Ara ya Tuhan. Engkau berkati anak kami ini Tuhan. Engkau berkati dengan kecerdasan, dengan bakat dan talenta, sehingga Ara menjadi anak yang menyenangkan hatimu dan membanggakan kedua orang tuanya. Engkau telah berperkara ajaib di dalam hidup Ara ini. Ara adalah bukti dari keajaiban Tuhan, bukti dari kasih sayang Tuhan. Biarlah melalui Ara, keluarga Wiang dan Prisi mengalami sukacita senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur pada kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami yang sudah hadir ya Tuhan,
Engkau memberkati kami masing-masing. Ada di antara kami yang hadir baru pertama kali, kami mau memberkati saudara-saudara kami yang hadir. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau juga memberkati setiap kami yang hadir di dalam segala keadaan. Apabila kami sedang berada di dalam musim-musim menabur, musim-musim yang berat, Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan memperhatikan apa yang kami kerjakan. Tuhan, kami berdoa juga apabila ada di antara kami yang sedang ditemplak oleh firman Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan, itu artinya Tuhan sayang kami, Tuhan mengasihi kami. Biarlah kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap para pelayan Tuhan. Engkau juga memberkati mulai dari Asher Multimedia, Soundman, dan setiap kami yang sudah hadir on time. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk retreat tanggal 17, untuk one day outing tanggal 17. Berikan cuaca yang cerah, berikan tempat yang kondusif. Kami rindu ya Tuhan ada gathering kembali di tengah-tengah kami, karena kami sudah lama tidak melakukannya. Kami berdoa supaya Tuhan Kau menolong agar kami dimampukan untuk join dalam acara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberikan kuasa kepadamu untuk melakukan firman, diberikan kuasa kepadamu untuk hidup bagi Tuhan, diberikan kuasa bagimu untuk bersaksi bagi dunia ini bahwa Allah adalah Allah yang setia di dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah setiap apa yang kau rancangkan, diberkatilah anak-anakmu, bahkan diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah benihmu, diberkatilah apa yang engkau sedang nanti-nantikan di dalam Tuhan. Dan percayalah, kekuatan yang baru akan Tuhan sediakan ketika engkau berharap sepenuh kepada Dia. Dan biarlah engkau akan dikejutkan oleh Tuhan, karena Dia sanggup memberikan tuaian yang lebih dari apa yang kau bisa pikirkan. Dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Yesus menjemput kita semua. Yang percaya katakan amin, amin.